Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini, pada kali ini untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu analisis dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Kita mulai saja ya, langsung. Analisis dan sistem pengembangan sistem informasi. Di sini yang akan saya bedah atau saya presentasikan adalah pengertian, fungsi, dan tujuan analisis. Kemudian pengertian sistem informasi, analisis sistem informasi, pengembangan sistem informasi. Gimana kalau kita slideshow ya? Nah, pengertian, fungsi, dan tujuan analisis, yaitu menurut Sugiono, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Kemudian menurut Satori dan Komariah, definisi analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian, sehingga susunan tersebut tanpa jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan hal-hal lainnya. Analisis didefinisikan juga sebuah penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Dua pengertian ini lebih dekat dengan proses berpikir sistematis menggunakan metode analitik. Kemudian, fungsi dan tujuan analisis. Tadi pengertiannya analisis, pengertiannya analisis ini tadi, terus didefinisikan sebagai sebuah penjabaran setelah pengkajian sebaik-baiknya. Jadi analisis itu penjabaran setelah dilakukannya pengkajian, gitu. Jadi menganalisis, menjabarkan sebuah atau sesuatu yang dikaji. Ya. Fungsi dan tujuan analisis. Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen kecil, jadi lebih detail lagi yang diketahui hubungan-hubungannya. Kemudian uraian komponen tersebut dapat lebih mudah dipahami. Jadi dari sesuatu yang tadinya sesuatu yang belum teruraikan atau sesuatu yang belum bisa dimengerti maknanya, kemudian dianalisis, diuraikan lagi menjadi komponen-komponen kecil, sehingga komponen kecil itu menjelaskan komponen yang sesuatu yang dianalisa ini tadi. Kemudian analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Pemahaman tersebut nantinya dapat dijelaskan kepada publik, sehingga publik mendapatkan informasi bermanfaat dari analisis tersebut. Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami dengan metode analisis. Kemudian kita ke pengertian sistem informasi. Sistem memiliki pengertian bahwa dalam sekumpulan orang yang saling bekerja sama secara terstruktur dan teratur dengan fungsi yang sama, yaitu menentukan suatu keputusan ataupun mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian informasi merupakan hasil dari data yang diolah agar lebih berguna serta berarti bagi penggunanya untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu keadaan. Jadi nggak cuma hati aja ya yang bisa mendapatkan ketidakpastian, tapi ternyata informasi juga untuk mengurangi fungsinya untuk mengurangi ketidakpastian gitu. Sehingga sistem informasi dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data. Jadi kalau sebelumnya kita itu belajar database yang kemarin itu, maka di
ini database itu kan datanya atau pokok data, pangkal data. Nah, sistem informasi ini adalah perangkat lunak yang menganalisis data tersebut, mengatur, menganalisis, kemudian mengolah data tersebut. Tujuan sistem informasi adalah mengubah data mentah, database tadi, data mentah menjadi informasi bermanfaat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Jadi kita punya data mentah nih, data mentah apa tuh Mas? Contohnya itu data mentah tentang jumlah siswa SD yang masuk ke SMP misalnya, ke SMP 1 misalnya. SMP 1 misalnya. Jadi SMP 1 itu punya data siswa baru. Nah, siswa baru itu berasal dari SD mana aja. Kemudian dari SD itu yang paling banyak menyumbangkan siswanya ke SMP 1 itu SD mana aja. Nah, itu ketika diketahui data tersebut, data sebaran jumlah ya, sebaran SD ini tadi, asal SD ini tadi, maka sebuah sekolah atau sekolah SMP 1 itu tadi bisa menentukan, oh besok itu kita cari muridnya atau kita nyebar brosurnya lebih banyak ke SDA ketimbang SDB, karena ternyata murid kita lebih banyak dari SDA kayak gitu. Jadi seperti itu ya, maksudnya pengambilan keputusan itu. Selain itu, SI atau sistem informasi merupakan seperangkat komponen terpadu untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dan untuk menyediakan informasi pengetahuan dan produk digital. Jadi SI itu sebenarnya adalah perangkat lunak yang kita gunakan untuk mengolah, menganalisis data menjadi sebuah informasi. Ini ya SI atau sistem informasi menurut seorang ahli John F. Nash. Pengertian sistem informasi menurut John F. Nash adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kalau menurut John ini tadi, SI itu nggak cuma perangkat lunak, tapi dia itu kombinasi dari manusia, karena kalau ada perangkat lunaknya tapi nggak ada yang bisa pakai, ya nggak akan ada yang namanya informasi keluar, gitu, informasi yang bermanfaat gitu ya, nggak akan ada hasil itu. Kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan yang dimaksud menata jaringan komunikasi yang penting sehingga dia itu menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Kemudian kita ke analisis sistem informasi. Ini pokok bahasan kita. Analisis sistem informasi itu adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Jadi analisis itu tadi kan menguraikan dari komponen yang pokok menjadi komponen-komponen kecil sehingga kita dapat mendapat penjelasan dari komponen-komponen kecil itu tentang komponen yang kita analisis, saudara ya. Kemudian kalau sistem informasi adalah tadi perangkat lunak atau kombinasi manusia dengan media dengan alat untuk mengolah data sehingga menyediakan informasi untuk bisa diambil keputusannya gitu ya. Jadi kalau analisis sistem itu penguraian dari sebuah sistem apa di sini, sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang ada, kemudian dari situ diharapkan adanya perbaikan gitu ya. Analisis sistem secara sistematis. Analisis sistem secara sistematis menilai bagaimana fungsi bisnis dengan cara mengamati proses input, itu kalau bisnis ya, dan pengolahan data serta proses output informasi untuk membantu peningkatan proses organisasional. Jadi output informasi ini nanti membantu peningkatan proses organisasional. Jadi penting juga ya di sebuah organisasi untuk mengadakan analisis sistem informasi gitu ya.
namanya informasi atau komunikasi atau sebuah informasi itu memang penting dalam sebuah lembaga manapun gitu ya. Kemudian analisis dalam bidang sistem informasi. Di bidang sistem informasi, analisis diperlukan sebelum sebuah sistem mulai dirancang bangun. Analisis merupakan cara untuk mengidentifikasi permasalahan pada rencana sistem untuk kemudian dapat ditemukan solusinya. Jadi ketika ada sebuah sistem itu kan perlu diuji, perlu dianalisa, diuji cobakan. Nah, apakah ada kesulitan atau ada permasalahan? Ketika ada permasalahan, maka dengan adanya analisis ini kemudian dapat ditemukan solusinya. Langkah untuk melakukan analisis sistem informasi tidak jauh berbeda dengan proses analisis pada umumnya. Dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, menentukan dan memahami pola kerja sistem, kemudian menganalisis kesalahan yang terjadi. Jadi memang harus ada uji coba dulu ya. Kalau menurut saya ini namanya uji coba sebelum benar-benar sistem itu dilaunchingkan. Analisis sistem informasi membutuhkan banyak data dari berbagai aspek. Jadi seorang analis sistem informasi bukan hanya harus memahami tentang komputer dan pemrograman, tapi juga ilmu komunikasi, teknik, olah data, aplikasi sistem, sampai wawasan bisnis menyeluruh. Bisnis apa aja ya di sini? Pendidikan juga bisnis juga sih. Bisnis apa aja. Kemudian kita ke pengembangan ya. Pengembangan SI atau sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai sebuah informasi. Untuk dapat digunakan, maka harus tersedia 3 pilar seperti berikut. Relevance, tepat pada orangnya. Timeliness, tepat waktu. Akurat atau tepat nilainya. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan hanya sampah atau garbage. Komponen SI, komponen sistem informasi. Apa aja sih komponen sistem informasi itu? Komponen input atau data yang masuk ke dalam sistem. Jadi kita tuh punya database, data mentah. Nah, data mentah itu masuk ke sistem informasi ya. Itu komponen input, termasuk komponen input. Kemudian komponen model, kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi ketika data itu masuk, dia akan diolah ya. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data tersebut yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan oleh sistem itu untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Kemudian komponen output. Komponen output ini ada hasilnya ya. Hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Kalau yang kemarin itu sudah saya contohkan Dapodik ya. Jadi Dapodik itu kita input dulu dari data mentah. Nah, nanti dia punya rekapan. Ada namanya daftar peserta didik, data peserta didik. Kemudian dari apa yang kita inputkan itu akan dihasilkan profil sekolah. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi input datanya itu dari database atau berkas yang kita punya ya, data mentah. Kemudian ketika kita input di situ dia akan masuk pada ini tadi model matematika, prosedur, logika itu kemudian tersimpan. Nah, ketika nanti di-download, dia akan menghasilkan sebuah output atau hasil informasi yang merangkum atau mencakup apa yang kita masukkan tadi, apa yang kita input tadi. Kemudian komponen teknologi. Alat dalam sistem informasi, teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian data atau pengendalian di sistem. Jadi teknologi di sini itu menurut saya itu dimana ketika kita input dalam sebuah sistem atau aplikasinya berjalan dengan baik gitu, tidak berat, kemudian tidak lama menunggu ketika harus menginput itu gitu. Jadi membaca sistem itu membacanya dengan cepat gitu ya, dengan
Nah, itu kayaknya masuk ke komponen teknologi. Jadi kalau sebuah sistem itu digunakan oleh pemakainya, penggunanya itu kemudian dia tidak ada masalah, kemudian tidak ada permasalahan ketika input, ketika kita mengolah data tersebut, maka itu jadi salah satu kecanggihan teknologi ya. Ini termasuk komponen teknologi. Kemudian komponen basis data. Apa sih itu komponen basis data? Kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Jadi database yang kita punya itu, data mentah yang kita punya itu kemudian masuk ke basis data menggunakan software database ya, aplikasi ya. Kemudian komponen kontrol. Komponen kontrol adalah komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada permasalahan loading ketika input, kemudian kita sudah input semua, ketika kita tutup aplikasinya, kemudian kita buka lagi hilang, kayak gitu kan sering itu di Dapodik. Kemudian ketika kita input, pada saat kita input itu kemudian dia itu hang itu nggak jalan aplikasinya, diem stagnan di situ. Nah, itu termasuk gangguan. Nah, itu perlu komponen kontrol untuk mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Gitu. Ciri-ciri sistem informasi baru. Informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Jadi up to date ya. Ciri-ciri sistem informasi itu. Kemudian tambahan, informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Jadi kemarin belum lengkap, sekarang sudah lengkap. Misalnya kemarin cuma ada biodata siswa itu hanya nama, TTL, kemudian nama orang tua, alamat. Nah, sekarang ditambah ada namanya data NIK, data nomor KK, data nomor akte lahir. Nah, itu tambahan informasi kolektif atau informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Kolektif. Jadi informasi yang baru itu tadi bisa menjadi sebuah koreksi dari informasi yang salah sebelumnya atau informasi yang invalid ya. Kemudian karena ada informasi tambahan menjadi valid. Penegas atau informasi yang dapat mempertegas informasi sebelumnya yang telah ada. Jadi penegas itu informasi yang memberikan penguatan kebenaran kepada informasi yang sebelumnya. Contoh pengembangan SI. Ini saya dapat dari artikel di internet ya. Knowledge Work System. Ini juga belum tahu juga seperti apa. Sesuai namanya, Knowledge Work System ini merupakan jenis sistem informasi yang memuat berbagai informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya sistem informasi itu seperti yang kita pakai di internet ya, kayak Wikipedia atau kayak kita akses e-jurnal, kemudian kita cari di situ jurnal apa aja kayak gitu. Sebenarnya seperti itu sih contoh sederhananya. Cuma kalau untuk e-jurnal, kemudian Wikipedia itu kan muatnya ilmu pengetahuan, data ilmu pengetahuan, data seperti itu. Kalau untuk sekolah, data sekolah dan sebagainya itu pakai aplikasi lain lagi. Kemudian Office Automation System adalah sistem yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dipusatnya pada suatu server tertentu. Kalau ini ya, setahu saya ini kayak kayak sistemnya UNBK kemarin ya, sistem server client, juga sama seperti PMP atau e-raport ya. Jadi PMP itu kan yang isi guru-guru, tapi dia punya server, jadi harus punya operator PMP. Nah, operator itu yang menjalankan servernya. Kemudian di PMP itu kan ada yang namanya PMP itu yang ini kuesioner tuh apa? Yang ngisi kuesioner tuh ya, itu kan ada guru, kepala sekolah, siswa. Nah, mereka itu di kliennya, mereka bisa dikerjakan secara bersama-sama ketika ada server dan klien gitu ya, di lab komputer gitu.
Kemudian penggabungan peralatan IT dari anggota atau pekerja bertujuan untuk mempermudah serta memberikan efisiensi dalam hal komunikasi. Kemudian yang ketiga, transactions processing system. Sistem informasi jenis ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional secara rutin. Contoh operasional rutin yang dimaksud adalah seperti melakukan transaksi keuangan, registrasi ulang secara berkala, dan sebagainya. Kalau di transaksi processing system ini biasanya yang pakai itu bendahara ya. Biasanya yang pakai itu keuangan. Nah, kalau di sekolah transaksi processing system ini mungkin sekarang itu dikembangkan dengan POS online ya. Jadi POS online ada aplikasinya sendiri namanya Arkas gitu ya. Itu. Nah, ini kesimpulannya. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, alat atau fasilitas teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting sehingga membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sebenarnya pokoknya itu adalah kombinasi dari manusia, alat, sebuah prosedur atau sistem yang ada di dalamnya, kemudian paling akhir itu adalah menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk sebuah organisasi atau lembaga. Kemudian analisis SI atau sistem informasi adalah cara untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem informasi untuk menemukan solusi dari berbagai kendala pada sistem tersebut. Pengembangan SI atau sistem informasi adalah kombinasi dari orang, teknologi, informasi, dan prosedur yang terorganisasi yang terus-menerus mengalami pengembangan gitu ya. Nah, pengembangan ini bisa tadi ciri-cirinya si SI up to date, baru, kemudian lebih relevan, lebih akurat, kemudian membenarkan atau memperkuat informasi sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kesimpulannya, analisis dan pengembangan SI diperlukan untuk mempermudah pekerjaan manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga. Setiap analisis dan pengembangan SI yang dilakukan memiliki beberapa tahapan dengan mengkombinasi aspek-aspek yang diperlukan dalam sebuah lembaga atau organisasi tersebut guna memperoleh sistem yang tepat guna. Jadi sistem informasi itu sesuai dengan yang diperlukan sebuah lembaga. Jadi nggak semua lembaga atau organisasi itu sistem informasinya sama. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, itu tadi sudah itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Pengertian sistem informasi, kemudian analisis. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di grup WA ya, nanti kita bahas. Mungkin kalau saya tidak bisa menjawab, nanti ada Pak Ridhowi untuk menjawab itu. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga informasi ini, materi ini bisa memberikan kita sebuah ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi, lebih bermanfaat lagi buat kita ke depannya, buat pekerjaan kita. Jadi kalau ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf, karena ini memang saya dapatnya memang dari artikel internet ya. Kemudian saya pelajari sedikit-sedikit dan saya presentasikan pada hari ini untuk teman-teman juga. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.